Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Damra dan semua teman-teman yang ada di kelas KKE hari ini. Kami berdua dari kelompok KKE ingin membahas tentang Journal Review Evaluation of the Aluminate Coating on Clean Internal Passage of Used Gas Turbine Blades. Ada saya Muhammad Andri Fatur Rahman dengan NIM 1910311042. Lalu ada saya, Kenneth Hongas dengan NIM 19103103111040. Konten yang akan kita bahas ada 4, yaitu Introduction, Materials and Methods, Result, and Conclusions. Salah kayaknya tuh, salah share screen tuh. Ya, boleh dilanjut Mas Fatul. Kayaknya masih ke mute. Bagian pertama, introduction. Pada turbin gas, pelapis itu untuk melindungi baling-baling dari korosi, oksidasi, dan degradasi mekanis. Karena kecenderungan menuju suhu pembakaran yang lebih tinggi, meningkatnya kebutuhan untuk menggunakan pelapis. Fungsi semua pelapis adalah untuk menyediakan reservoir permukaan elemen yang akan terbentuk lapisan oksida yang sangat protektif dan melekat. Salah satu metode yang paling umum untuk membersihkan bagian bilah atau baling-baling adalah dengan menggunakan grit peledakan, dan ini biasanya mengharuskan melepas ujung airfoil, namun cara ini masih memiliki beberapa risiko. Namun salah satu cara paling efisien adalah untuk mempersiapkan permukaan untuk perbaikan adalah pembersihan halida proses seperti pembersihan ion fluorida atau FIC dan proses pembersihan fluorokarbon atau FCP. Cara konvensional lainnya adalah pembersihan abrasif dan atau pengawetan kimia. Abrasive flow machining atau AF machining diperkenalkan dalam penelitian ini sebagai metode pembersihan abrasif mampu menghilangkan lapisan oksida internal secara terkontrol. Metode ini juga bisa untuk menghilangkan retakan dari rongga komponen. Dalam proses ini, semi padat lentur syarat abrasif senyawa dipaksa untuk mengalir melintasi permukaan benda kerja yang akan dikerjakan. Terjadi abrasi dimanapun media melewati bagian highly restrictive passage. Bahan kimia yang umum, metode pengawetan seperti pemeriksaan asam dan kaustik juga dilakukan. Bagian dalam bilah kemudian dilapisi kembali dengan lapisan aluminida dan struktur mikro dan sifat kejutan termal dari lapisan dievaluasi. Lalu ada materials dan methods. Yang pertama itu materials, dan penelitian ini beberapa blade first stage atau bagian blade pertama berbasis nikel setelah 20.000 jam pelayanan dipilih sebagai sampel untuk evaluasi perbaikan lapisan. Bahan bilahnya adalah IN738 yang telah digunakan dalam turbin gas 160 MW. 20.000 jam layanan ini yang dimaksud adalah setelah blade itu bekerja selama 20.000 jam. Jadi blade itu dipakai untuk sebagai sampel untuk evaluasi perbaikan lapisan. Selanjutnya adalah cleaning procedures. Pertama-tama salah satu bilah dipotong di 3 bagian berbeda dari airfoil untuk mengevaluasi lapisan oksida yang terbentuk pada permukaan internal selama layanan. 4 bilah lainnya menjadi sasaran untuk 4 proses penghilangan oksida yang berbeda.
Selanjutnya ada pembersihan kimia dengan larutan asam. Pada metode ini sampel direndam dalam larutan asam sitrat dengan konsentrasi 50 gram per liter pada suhu 60 derajat Celcius dan terkena gelombang ultrasonik selama 15 menit. Pada bagian air machining dilakukan oleh mesin domestik pada salah satu blade. Prosesnya adalah dilakukan dengan menggunakan media yang mengandung partikel SiC dengan diameter rata-rata 50 meter yang dicelupkan dalam pembawa berbasis polimer dengan konsentrasi 50% dan viskositas 45 Pascal. Ekstrusi tekanan diatur ke 50 Newton atau mm kuadrat dan proses diulang selama 5 kali. Pembersihan kimia dengan larutan kaustik sebanyak 2 kali. Saluran pendingin internal bilah terutama terkena kalium hidroksida larutan 45% dengan tekanan 90 psi pada 150 derajat Celcius selama 20 jam. Setelah mengulangi siklus, bagian disiapkan untuk proses aluminisasi. Selanjutnya adalah pembersihan kimia dengan larutan kaustik sebanyak 5 kali. Pemeriksaan larutan kaustik seperti yang dijelaskan sebelumnya dilakukan selama 5 kali pada blade untuk meningkatkan efektivitasnya. Lalu ada aluminizing. Sebelum aluminisasi, semua bagian yang dibersihkan dibilas dengan water jet untuk menghilangkan residu oksida atau larutan pembersih. Pembersihan ultrasonik juga dilakukan untuk mempersiapkan permukaan untuk aluminisasi berikutnya. Pada teknik ini, komponen tertanam dalam campuran bubuk terdiri dari 20% paduan Al dan Co, 46,5%, 1% aktivator NH4Cl, dan sisanya adalah pengisi inert yaitu Al2O3. Kemudian dipanaskan hingga 1000 derajat Celcius dalam atmosfer non-pengoksidasi selama 3 jam untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk ketebalan pada lapisan. Perlakuan panas berikutnya pada 1120 derajat Celcius selama 2 jam dilakukan untuk menghasilkan struktur mikro yang diinginkan. Selanjutnya, ada thermal shock test untuk mengevaluasi kemungkinan inisiasi retak dalam lapisan aluminida dikarenakan koefisien ekspansi termal atau TEC, ketidakcocokan oksida, sisa dan lapisan. 2 sampel dengan hasil terbaik dari prosedur pembersihan dipilih untuk kejutan thermal test atau thermal shock test. Ini dilakukan dalam tungku kotak pada 900 derajat Celcius selama 1 jam siklus, selama 50 dan 100 siklus diikuti dengan pendinginan sampel setelah setiap siklus. Itu ada microstructure and composition analysis. Sampel yang diperbarui disiapkan untuk mengevaluasi metalografi dari microstructure pelapis dan lapisan oksida sisa menggunakan mikroskop optik Olympus GX70. Memindai elektron mikroskop juga dilakukan di Vega atau test scan, ditambah dengan spektrometri dispersi energi. Fraksi permukaan yang telah dibersihkan digunakan sebagai parameter terukur yang mewakili efektivitas setiap metode pembersihan untuk membandingkan luas permukaan yang dibersihkan, yaitu setiap bagian dari permukaan tanpa sisa oksida dianggap bersih. Ini dilakukan menggunakan setidaknya 20 mikrograf optik acak dari setiap sampel. Analisis EDS juga dilakukan untuk mengukur kandungan aluminium pada lapisan, dan lebih-lebih lagi sampel yang terkena uji kejut thermal atau thermal shock test diperiksa untuk mengetahui adanya retakan di dalam lapisan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Kenneth. Tes. Oke, melanjutkan dari Mas Fatur. Boleh di next langsung slide-nya. Di sini ada result di mana pertama evaluasi dari service blade yang tadi udah dari 20.000 jam itu sebelum dibersihkan atau tanpa dibersihkan sama sekali. Terlihat pada gambar blade dari turbin yang melewati proses internal cooling. Pada gambar ada lapisan yang menyelubungi di permukaannya, yang itu merupakan lapisan oksida. Lapisan oksida tersebut memiliki tebal 10 sampai 40 mikrometer, dan dari analisis didapatkan lapisan pembentuk utamanya berupa aluminium oksida atau Al2O3. Next. Nah, setelah kita mengetahui lapisan oksida dari blade turbine yang belum dibersihkan, di sini kita memakai solusi pertama. Cara pertama yaitu pembersihan larutan asam dengan larutan asam umumnya. Lapisan oksida yang ada di permukaan hanya hilang 10% seperti yang dilihat pada gambar paling kiri. Lalu pada gambar sebelah kanannya terlihat masih ada 90% sisanya lapisan oksida. Bisa dilihat di gambarnya itu.
terlihat pada bagian seperti bergerigi sehingga pembersihan larutan asam tidak diteliti lebih lanjut atau dipakai lebih lanjut karena tidak efektif. Next. Lalu selanjutnya di sini ada AF machining. AF machining ini dapat membersihkan sekitar 40% dari lapisan oksida yang lebih baik daripada larutan asam sebelum-sebelumnya. Pada gambar yang ditunjukkan, pelapisan aluminizing yang dilakukan supaya turbine blade memiliki ketahanan yang lebih terhadap korosi. Pada sebelah kiri kita bisa lihat lapisan oksida yang menipis karena AF machining. Dan nah pada gambar 3 ini ditunjukkan perbedaan dari lapisan aluminizing tanpa dibersihkan oleh AF machining, dan pada sebelah kanan adalah gambar saat sudah dibersihkan saat kondisi mikrograf dari blade yang dilakukan pelapisan atau coating sebelum dibersihkan dengan cara AF machining. Next. Lalu di sini selanjutnya ada caustic solution, yang ini merupakan 2 siklus. Seperti yang sudah dibahas tadi di material and methods, caustic solution merupakan kalium hidroksida. Dengan metode ini dapat membersihkan sekitar 60% dari lapisan oksida yang lebih baik dari pembersihan sebelumnya seperti AF machining dan larutan asam pada umumnya. Pada gambar terlihat struktur mikro yang ideal dari lapisan aluminida karena tingkat lapisan oksida pada permukaan jumlahnya minim. Next. Nah, dikarenakan hasil memakai caustic solution tadi yang baru 2 siklus menunjukkan hasil yang baik dan dapat membersihkan dengan baik, untuk menaikkan fraksi permukaan yang dibersihkan ditambah lagi siklus sampai batas tertentu, dengan proses ini pembersihan dapat mencapai 80% lapisan oksida yang terbentuk pada gambar di sebelah kiri diperkirakan kondisi dari blade sesudah dibersihkan dan diberi aluminide coating. Pada sebelah kanan terlihat juga kondisi mikrograf lapisan aluminida pada trailing edge zone atau bagian ujung dari blade setelah dibersihkan, dan masih bisa dilihat sisa dari lapisan oksida yang merupakan 20% sisanya. Next. Lalu di sini ada EDM and SEM analysis atau scanning electron microscopy. Karena hasil pembersihan dirasa sudah optimal dengan pembersihan 5 siklus caustic solution, maka selanjutnya dilakukan evaluasi pada blade. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan struktur mikrolapisan pada sampel analisis ADS dari zona yang terlihat pada tabel yang nanti kita lihat di slide selanjutnya. Lalu permukaan yang tidak dibersihkan atau 20% dari lapisan oksida juga dianalisis untuk perbandingan pada fase hitamnya. Di atas tersebut dilihat komposisinya ada pada tabel 2, nanti juga ada di slide selanjutnya. Boleh dilihat. Nah, ini pada tabel kandungan yang ada pada blade sebelah kiri merupakan IDS analisis dari zona A dan zona B. Sebelumnya sudah dibersihkan pada caustic solution, dan tabel sebelah kanan merupakan kandungan pada zona black ada dari sisa lapisan oksidanya. Jadi di sini bisa dilihat ada ALNICR, ini merupakan struktur pembentuk dari lapisan oksida yang sudah dibersihkan, dan yang ini pada black phase-nya. Next. Nah, lalu untuk evaluasi selanjutnya juga kita ada tes yang dari jurnal ini adalah thermal shock evaluation atau uji thermal shock. Ini dilakukan karena adanya perbedaan thermal shock evaluation antara lapisan aluminida dan lapisan oksida, sehingga ditakutkan terjadinya retakan saat terpapar suhu tinggi, sehingga kedua gambar ditunjukkan 2 sampel terbaik untuk dari pembersihan caustic solution 5 siklus. Uji thermal shock ini seperti tadi sudah dijelaskan juga dilakukan pada suhu 900 derajat Celcius, dilakukan selama 1 siklus yang berlangsung selama 1 jam, dan setiap 1 siklus itu dibiarkan dulu untuk mendingin. Pada sebelah kiri setelah 50 siklus, dan pada sebelah kanan itu 100 siklus. Bisa dilihat pada hasilnya struktur mikrolapisan aluminida yang sudah dilakukan shock thermal test ini tidak terjadi retakan yang sangat signifikan pada pelapisan atau sama sekali. Next. Nah, ini adalah untuk kesimpulannya atau conclusions-nya. Untuk kesimpulan pertama, proses penghilangan oksida seperti dengan larutan asam, larutan kaustik, dan juga AF machining diteliti dengan tujuan menggantikan metode sebelumnya yang tidak efektif. Kedua, pembersihan dengan larutan kaustik merupakan proses pembersihan paling efektif di antara yang lain dengan fraksi pembersihan permukaan yang mencapai 80%. Ketiga, kandungan aluminium masih dalam kisaran yang dapat diterima saat pelapisan sudah diberikan oleh aluminida tadi oleh larutan kaustik. Terakhir, pada shock thermal test terbukti tidak ada cacat pada lapisan aluminida. Mungkin untuk presentasinya cukup segini. Kami membuka sesi tanya jawab. Silakan tulis di kolom chat ataupun membuka on mic-nya langsung. Terima kasih.
Eh, saya izin menjawab. Ini ada pertanyaan dari Dimas Bayu Tetuko. Apa yang dimaksud dengan larutan kaustik? Sebenarnya larutan kaustik yang di sini tuh kalau pada umumnya itu merupakan natrium hidroksida, juga dikenal dengan soda kaustik, soda api, atau sodium hidroksida. Adalah jenis basa logam kaustik. Natrium hidroksida terbentuk dari oksida basa natrium oksida dilarutkan ke dalam air. Natrium hidroksida membentuk larutan alkalin yang kuat ketika dilarutkan dalam air. Natrium hidroksida murni berbentuk putih padat dan tersedia dalam bentuk pelet, serpihan, butiran, ataupun larutan jenuh 50% yang biasa disebut dengan larutan Sorensen. Untuk sifatnya dia tuh cair dan spontan menyerap karbon dioksida dari udara bebas. Untuk umumnya sih seperti itu sih kalau larutan kaustik. Bagaimana Mas Dimas Bayu? Baik, selanjutnya saya mau ingin menjawab pertanyaan dari Faris Fadli. Mengapa blade harus dibersihkan dahulu pada permulaan penelitian? Yaitu kenapa blade itu harus bersihin itu karena yang dibersihin itu residu-residu oksida agar semua pengerjaan dalam penelitian ini semuanya berjalan secara efektif gitu. Eh, tidak mengganggu hasil dari penelitiannya agar semua hasil dari penelitian pada akhirnya berjalan efektif dan hasilnya itu maksimal seperti itu. Agar keefektivitasannya sangat terjaga. Seperti itu Mas Faris Fadli. Bagaimana untuk Mas Faris Fadli?
eh, izin masuk pada Mora. Kalau ini bagaimana ya Pak? Kita tunggu sampai 9.35. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup atau satu pertanyaan lagi atau bagaimana ya Pak? Pertanyaan yang masuk udah 3 belum? Minimal 3 sampai 5 pertanyaan. 3 sampai 5 ya Pak? Mungkin Ya. satu pertanyaan lagi berarti. Oke. Ya. Saya izin menjawab. Ini ada pertanyaan dari Daryl Kenundra. Izin bertanya, pada bagian konklusi ada proses penghilangan oksida, penghilangan oksida seperti dengan larutan asam, larutan kaustik, dan juga F machining dengan tujuan menggantikan metode sebelumnya yang tidak efektif. Seperti apa metode sebelumnya yang kurang efektif? Sebenarnya kalau dalam di jurnalnya itu tidak disebutkan secara terperinci seperti apa untuk membersihkan larutan residu oksidanya tuh tidak disebutkan secara spesifik bagaimana cara dia membersihkan metode-metode sebelumnya. Mungkin kalau mungkin bisa saya tebak seperti misalnya diberikan seperti power wash atau banyak-banyak seperti penyikatan atau bagaimana untuk menghilangkan si residu oksidanya, namun tidak ada yang efektif, maka digunakan larutan asam pada umumnya seperti ini dan sampai mendapatkan hasil seperti ini. Begitu paling Mas Darel. Bagaimana Pak? Ini sudah 3 pertanyaan. Kami cukupkan saja ya Pak ya. Ya, ditutup untuk presentasinya, kemudian nanti dicatat dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dari presentasi yang tadi dipresentasikan. Kemudian jawaban juga dituliskan ya nanti di PowerPoint-nya untuk jawaban yang diberikan pada saat presentasi selesai. Ya, oke. Selanjutnya masih ada untuk kelompok berikutnya yang akan melakukan presentasi. Ini saya dulu ya Bisa Pak ya. ditutup Saya screen dulu. untuk selanjutnya dari kelompok berikutnya untuk melakukan presentasi. Sebentar ya, Pak. Mau saya screen dulu.